PT Indosat Tbk atau emiten berkode saham ISAT mencatat peningkatan trafik data selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. PT Indosat Tbk atau emiten berkode saham ISAT mencatat peningkatan trafik data selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Selama periode tersebut, trafik data nasional tumbuh double digit seiring meningkatnya aktivitas digital di berbagai wilayah. PT Indosat Tbk atau emiten berkode saham ISAT mencatat peningkatan trafik data selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Selama periode Nataru pada 21 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, trafik data nasional Indosat meningkat sekitar 15% dibandingkan hari biasa. Trafik data juga tercatat meningkat lebih dari 20% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Indosat menyebut kenaikan trafik menunjukkan semakin meluasnya aktivitas digital masyarakat. Penyesuaian kapasitas jaringan dilakukan secara adaptif di lokasi dengan kenaikan trafik agar pelanggan tetap mendapatkan layanan digital yang optimal. Seluruh lonjakan kebutuhan data selama periode libur panjang dapat dilayani secara stabil oleh Indosat. Hal ini didukung optimalisasi jaringan melalui Digital Intelligent Operation Center berbasis kecerdasan artifisial yang memungkinkan pemantauan performa jaringan secara aktual. Untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas digital, Indosat memperkuat kapasitas jaringan di titik dengan trafik tertinggi. Penguatan dilakukan diantaranya di Bogor, Sukabumi, Tangerang, Garut, Bandung, Klaten, Denpasar, Tabanan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Banyuasin, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Sanggau, Goa, Maros, dan Bulukumba. Pada periode Nataru, 5 aplikasi dengan lonjakan penggunaan tertinggi adalah TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube. Seluruh layanan didukung lebih dari 208.000 BTS 4G dan BTS 5G yang telah mencapai 1.404 titik di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan BTS 4G sebesar 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan, IDEX Channel. PT Medco Energi Internasional Tbk memberikan dukungan modal kepada sejumlah anak usahanya dengan total nilai 2,42 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menunjang efisiensi dan kelancaran operasional bisnis hingga akhir 2026. PT Medco Energi Internasional Tbk menandatangani perjanjian dukungan bisnis dengan 4 anak usaha dengan total nilai $144.839 Amerika Serikat. Berdasarkan keterbukaan informasi, perjanjian dilakukan dengan PT Mitra Energi Pelayaran, PT Satria Raksa Bumi Nusa, PT Expand Petrogras Intranusa, serta PT Mitra Energi Gas Sumatera. Seluruh entitas tersebut merupakan anak usaha yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Medco. Melalui perjanjian ini, Medco menyediakan fasilitas teknologi informasi yang telah digunakan oleh induk usaha. Fasilitas tersebut mencakup layanan internet, akses VPN, sistem SAP, hingga Business Process Management atau BPM. Dukungan ini bertujuan agar anak usaha dapat menjalankan operasional secara lebih ekonomis dan efisien. Manajemen Medco menyebutkan perjanjian dukungan bisnis berlaku hingga 31 Desember 2026. Adapun perseroan menegaskan transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha. Dengan dukungan ini, Medco berharap sinergi antar entitas usaha dapat terus terjaga. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Unilever Indonesia Tbk atau emiten berkode saham UNVR mengumumkan kesepakatan divestasi bisnis teh dengan merek Sariwangi. Bisnis tersebut dijual kepada perusahaan FMCG lokal PT Saforia Kreasi Rasa dengan nilai transaksi 1,5 triliun rupiah. PT Unilever Indonesia Tbk menyepakati penjualan bisnis teh Sariwangi kepada PT Saforia Kreasi Rasa. Divestasi dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pengalihan bisnis atau Business Transfer Agreement. Corporate Secretary Unilever Indonesia Pat Westiana Kristanti menyampaikan perjanjian telah ditandatangani pada 6 Januari 2026. Pihak pembeli ditegaskan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan. Penyelesaian transaksi direncanakan akan dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Perseroan menyatakan transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap operasional, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Penjualan bisnis teh memungkinkan Unilever Indonesia merealisasikan nilai investasi dan mengembalikannya kepada pemegang saham dalam jangka pendek. Langkah ini sekaligus mempertajam fokus perseroan pada bisnis inti dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi. Presiden Direktur Unilever Indonesia menyatakan transaksi ini akan memperkuat posisi bisnis Sariwangi untuk fase pertumbuhan berikutnya. Sebagai informasi, Unilever Indonesia mengakuisisi Sariwangi pada 1989 dan dikenal sebagai pelopor teh celup di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. PT Sentral Omega Resources Tbk atau emiten berkode saham DKFT melaporkan anak usahanya mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Fasilitas kredit senilai 245 miliar rupiah tersebut diperoleh PT Mega Buana Resources dari PT Bank China Construction Bank Indonesia. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen DKFT menjelaskan PT Mega Buana Resource atau MBR berencana untuk mulai beroperasi pada 2026. Seiring rencana operasional tersebut, MBR membutuhkan modal kerja dan mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada perbankan. Pada 30 Desember 2025, MBR dan PT Bank China Construction Bank Indonesia menandatangani perjanjian kredit senilai 245 miliar rupiah. Utang yang timbul dari fasilitas kredit tersebut dijamin dengan aset milik DKFT berupa deposito yang diberikan kepada pihak bank. Manajemen DKFT menyebut jenis fasilitas kredit yang diterima MBR adalah demand loan atau fasilitas langsung. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 3 bulan terhitung sejak akad dengan suku bunga berupa spread 0,5% per tahun dari suku bunga yang dijaminkan. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa deposito berjangka milik DKFT sesuai dengan nilai fasilitas kredit. Deposito tersebut wajib diblokir selama fasilitas kredit berjalan sehingga tidak dapat dicairkan sebelum kewajiban kredit dilunasi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini pada tanggal 7 Januari 2026 di pukul 12:18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana IHSG bergerak menguat 0,14% ke level 8.946,25. Tadi pagi IHSG dibuka di level 8.959 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.970. 346 saham menguat, 325 saham melemah, dan 135 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang mengalami penguatan di 10,14%, Raja menguat di 3,03%, BP menguat di 6,59%, MBMA menguat di 6,82%. Dari pergerakan top losers pemirsa, ada Medco yang melemah di 2,33%, TPIA melemah di 1,77%, LIT melemah di 2,73%, BBKP melemah di 2,25%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku menguat di 2,16%, industri menguat di 2,12%, sementara transportasi dan logistik melemah di 0,68%, dan juga konsumsi primer melemah di 0,42%.